masih SMA kelas 3 tapi sudah maksudnya tetap pengen kerja ke sana gitu. Bagus. Cuma Terus belum tahu. punya pandangan, kita nggak tahu gimana itu prosedurnya kan kita nggak tahu. Oke. Kerja ke Jepang. Anaknya kelas 3 SMA. Mantap. Iya, kelas 3 SMA. Anaknya nggak mau sekolah lagi, katanya mau kerja. Iya. Saya juga dulu saya ngerasa kuliah, sekarang saya tidak menyarankan orang untuk kuliah. Oh gitu tuh. Iya. Nah, makanya saya mau kerja ke Jepang, terus tanya sama aku, ya saya nggak tahu, aku tuh di Hong Kong ya biasanya ke Hong Kong prosesnya ya lewat PT, harus usianya 21 kalau nggak salah. Kalau ke Jepang ya nggak tahu, katanya dia sekolah dulu, dia bilang gitu lah. Terus kamu dapat info dari mana? Dari temen. Ya sudah kalau gitu, terus minta tolong info yang valid gitu, minta saran. Terus aku bilang, iya Mas Andrew tuh sering konten Jepang gitu, mungkin kalau Mas Andrew lebih pengalaman, lebih ngerti gitu. Soalnya kelihatannya dia tadi apa enggak, kemarin ada yang WA juga nanya ke Jepang, mungkin anaknya sampean malah. Tapi oke lah, saya cerita dulu sama sampean dulu ya, nanti sampean bahasakan sama anaknya. Nanti kontenku kalau sudah naik, sampean kirim ke dia. Oke Mas. Oke, jadi gini, sampean sebagai orang tua ketika dia ditanya, jangannya aku ya ndak tahu, jangan. Jawaban sampean, oke, nanti Ibu akan carikan info. Bilang aja gitu. Jadi sampean lebih sabar, karena ketika awake dhewe dadi anak kemudian nanya orang tuanya acuh tak acuh, gak enak rasanya, bener kan? Duh, sampean malah guyu loh. Ya makanya aku nggak kepingin menjadikan sampean jadi orang tua yang toksik. Kalau katanya Profesor Renal Kasali, dosen ekonominya Universitas Indonesia, itu orang tua juga ada yang toksik. Kenapa kok toksik? Kayak ini gini, orang tua, anak itu punya keinginan, kamu bisa tah, kamu mampu tah, ala wis kamu gini aja. Itu kan orang tua yang toksik kan. Tapi saya nggak bicara sampean toksik, nggak. Aku cuman gini, pemahaman yang harus sampean pahami adalah untuk bisa bekerja di Jepang, yang pertama adalah kemampuan bahasa yang disebut sebagai JLPT, Japanese Language Proficiency. T-nya itu aku nggak tahu bahasa Inggrisnya, lupa. Tapi kalau bahasa Indonesia, tes kemahiran dalam bahasa Jepang. Itu bisa baca, bisa tulis, bisa percakapan atau dialog. Nah, nilai yang harus diraih adalah N4. Itu akan masuk ke kualifikasi magang bisa, kualifikasi Tokutei Gino bisa. Namanya visa itu 2. Jadi sampean harus minimalnya, kalaupun nggak ngerti, dengerin dari saya ngomong lah minimalnya ya. Jadi ketika nanti ngomong sama anaknya itu ya sitik-sitik iso ngomong gitu loh, ya kan? Walaupun gak eling apa Tokutei, nah nanti anaknya kan googling sendiri, dia akan cari tahu sendiri. Ya. Jadi itu, jadi kalau untuk magang itu biasanya N5 sudah oke. Nah, tapi kalau untuk visa lebih tinggi lagi, Tokutei Gino. Kalau Tokutei Gino itu hampir 14 bidang pekerjaan dia bisa dapat. Nanti saya dasarnya ini dulu ya. Nanti selanjutnya kan masuk LPK. Cerita ketika LPK, prosedur di LPK, terus bagaimana nanti job pekerjaannya. Jadi pelan-pelan kita masuknya, karena saya harus ngomong sama sampean sebagai orang tua, minimalnya ada pemahaman dikit lah, nggak usah full tapi setidaknya kalau mereka tanya itu gini bisa dikit. Aku kalau yang dijelasin gini, jadi seperti itu, N5 N4 itu bisa. Nah, biasanya kalau dia sekarang lagi kelas 3 itu bagusnya memang les. Jadi nggak usah masuk LPK, karena kan dia masih sekolah. Kalau misalnya ada longgar waktu 1 atau 2 jam, sebaiknya kasih di daerah yang terdekat, di daerah sampean, kursus bahasa Jepang. Tapi kalau kalau itu namanya LPK, lebih baik jangan, karena LPK kan nanti kita akan ditarik duit. Ada yang 7.500.000, ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Nah, itu saya nggak feel.
Saya nggak punya feeling. Nah makanya sampean pemahaman. Jadi nanti kalau anak sampean nyari info kan, dia pasti ngomong sama sampean. Dengerin aja dulu. Dengerin aja. Dengerin dia ngomong seperti apa, tampung. Intinya kalau kita LPK biasanya dia minta duit. Atau sekarang ada LPK yang sudah masuk ke SMA. Nah itu dan itu juga ada. Biasanya mereka juga nantinya akan setelah lulus langsung masuk LPK-nya, terus harus membayar sekian. Biasanya kan minta duit mamanya, bapaknya, ibunya, emaknya, mboe. Biasanya kalau si LPK, karena LPK aku yang kenalanku yang di Malang itu begitu. Seluruh Jawa Timur di SMA-nya dia datengin. Gitu. Iya, sampai gitu dipapak, Mbak. Soalnya dia itu kuota pekerjaannya ada misalnya 100, tapi keserapnya cuma 50. Malah kurang. Soalnya kan bahasanya mereka nggak nyaut, nggak tembus-tembus N4-nya. Bisa dipahami nggak? Oh, paham. Oh, berarti baik kan seperti Mas Andro bilang tadi, sekarang kalau ada waktu, misalnya dia usahakan ada waktu untuk les bahasa. Nanti nyambung lagi nih penjelasan saya. Kalau dia sudah les dan dia baru kelas SMA kan minimal nampungnya masih lumayan. Ya, mengingatnya. Nah, setelah dia keluar karena memang kerjanya memang di usia yang 21, automatically lulus SMA itu bisa jadi 19. Ya, 18. Nah, malah 18. Berarti kan masih kurang 3 tahun. It's okay. Itu nggak menjadi persoalan. Tapi kalau dia sudah mulai les, setidaknya kursus ya. Nanti di dalam les-lesan itu kan ada yang dinamakan tadi saya bilang JLPT. JLPT itu dalam 1 tahun itu tes kemahiran bahasa Jepang itu dalam 1 tahun ada 2 kali. Nah, alangkah bagusnya pada saat dia masih menempuh kursus, dia mengikuti tes JLPT tadi. Kalau gagal kan it's okay karena dia masih kelas 3 SMA. Iya kan? Terus kalau dia ikut lagi yang kedua, otomatis baru mau lulus. Walaupun gagal it's okay. Dia sudah mencoba 2 kali. Setidaknya alurnya, bentuknya, soalnya dia kan sudah paham. Nah, giliran dia sudah keluar dari SMA, siapa tahu tes JLPT yang ketiga tembus. Lah, kalau tembus ini ada 2 hal. Dia bisa cari pekerjaan masuk LPK, bisa juga cari secara mandiri. Ya, sekali lagi secara mandiri, googling sendiri perusahaan-perusahaan Jepang. Itu yang kedua. Yang ketiga, masuk lagi LPK yang saya rekomendasikan yang di Bandung yang sudah ready jobnya. LPK di Bandung. Ya, ada. Saya punya, menurut saya itu masih kompatibel. Karena saya pernah juga kantor Kumiainya yang di Jepang, itu pernah live saya tahu. Bahkan hampir mau saya datengin itu, aku cuman nggak sempet. Waktu ke Jepang mau saya datengin sih sebenarnya. Karena aku memang mau membawa infonya ini buat teman-teman PMI Hong Kong, bukan dari Indonesia. Untuk mendesain anaknya. Ben sampeyan ndang mulih. Lah, ngeten Mas. Gimana? Kan ya sesuai arah sampean tadi, les kursus kalau misalkan dia lulus atau enggak, nanti sampai kan lulus sampai 21 tahun dulu baru bisa berangkat gitu ya. Sebenarnya itu persyaratan aja, tapi nanti kalau nggak bisa kita bisa cari cara lagi. Nah, ini yang mau saya sampaikan sama sampean, nggak harus nunggu di 21. Ya, jadi setidaknya ya oke lah, kita udah bicara ya, taruhlah dia lulus SMA dan JLPT-nya ternyata tembus. Kalau ternyata JLPT-nya tembus kemudian dia nggak bisa dapat pekerjaan karena di usia, sampean berani modal nggak nyekolahin atau ngursusin dia ke Jepang? Ada kursus, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, kalau bukan soal itu kayaknya enggak Mas. Loh, gini loh, sampean bicara bahwa investasi yang nggak pernah rugi itu investasi pendidikan. Sampean hari ini